Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap walaupun cuacanya hujan tapi biarlah kita tetap sukacita saat kita menyembah Tuhan. Amin saudara. Hari sini saya WL gak sendiri tapi dampingi anak saya. Mari sama-sama kita mau fokus bukan ke depan tetapi biarlah kita fokus hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Nathanael Condro. Dan biarlah setiap kita boleh menyiapkan hati kita untuk sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita mengambil saat teduh sejenak. Dan kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih dengan cuaca yang baik. Kami bersyukur Bapak walaupun hujan, tapi semangat kami tidak patah untuk datang bersuka cita pada pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau membawa ucapan syukur kami, penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Kita mau menyanyikan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari lebih bersuka cita saat kita menyembah Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, lebih lagi katakan soraklah haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat sendiri katakan soraklah haleluya. Soraklah.
lebih lagi untuk memuji Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam, Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Amin. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. mari sama-sama bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Katakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. mari jemaat katakan. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami mau lebih dalam lagi masuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal diam dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan.
dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau meneluh diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari sama-sama nyatakan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau meneluh diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatiku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku.
kesejahteraanmu di sepanjang hidupku, dan kuatkan tanganku, karena kasih dan karuniamu tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sayang. Sekali lagi katakan, ku mengangkat wajahku, mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Angkat tanganku, kekatan kasih dan karuniamu tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, katakan tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Bapak Ibu Saudara, inilah waktu yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari siapkan persembahan kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat segala hal yang telah Tuhan lakukan, buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau bersyukur pada pagi hari ini. Kami mau membawa persembahan persepuluhan komitmen kami. Kami mau taburkan ke dalam bait-Mu Tuhan. Pakailah setiap taburan kami untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan kami meyakini bahwa Tuhan sudah memberkati dan memelihara kehidupan kami. Sebab itu kami membawa persembahan kami dan menabur dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Sebab itu kami mau membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Telah memulai karya yang mulia dalam-Mu. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan.
perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku Tuhan. jalan yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Adalah
tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang sudah menyempurnakan kehidupan kami. Jika bukan karena kebaikan-Mu, jika bukan karena kerelaan-Mu mati bagi kami, maka kami tidak ada artinya Tuhan. Kami bersyukur selama-lamanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga mau siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau jamah kami semua Tuhan, agar kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Kami juga mau menyerahkan anak-anak kami Tuhan yang akan beribadah di tempat yang lain. Berikan mereka Tuhan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berikan mereka kesempatan untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan melalui bimbingan para guru-guru yang sudah Engkau percayakan pada hari ini. Biar mereka bertumbuh di dalam iman dan percaya yang benar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Gimana cuaca pagi hari ini? Asik? Gitu ya. Ya saya waktu bangun pagi kok saya berasa kayak nggak di Pamulang gitu. Saya kok berasa di puncak gitu. Pagi-pagi kayaknya udah bangun sih, tapi kok selimutan lagi. Pengennya terus tidurnya gitu ya. Ya, tapi itulah semangat kita sebagai orang-orang percaya, gitu ya. Kita tidak bisa dikendalikan oleh situasi, karena kita punya iman yang benar di dalam Yesus Kristus, bahwa kita tetap harus beribadah pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Nah, saudaraku sekalian, selama 1 bulan ini tema yang dia angkat di gereja kita adalah mengenai anugerah Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Sudah tahu anugerah itu apa? Sudah pernah mendengar? Kita selalu mendengar sebuah pengertian yang cukup sering kita dengar ya. Anugerah itu adalah sesuatu kebaikan, sesuatu pertolongan, sesuatu hal yang kita terima, tapi sebetulnya kita tidak mampu mendapatkannya. Kita tidak mampu mengusahakannya. Bahkan jangan-jangan kita tidak layak mendapatkannya. Itu anugerah. Sepakat? Dianugerahi, gitu ya. Artinya bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kebaikan orang lain, kemurahan pihak lain, seperti itu. Nah, di dalam iman Kristen kita percaya bahwa anugerah terbesar ada di dalam siapa? Tuhan Yesus. Di mana Dia memberikan hidupnya, memberikan tubuhnya, Dia rela menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, lalu hidup sebagai manusia seperti kita, hidup benar seperti kita, dan dengan satu tujuan, Dia mau mati untuk menebus manusia, mengampuni dosa manusia, sehingga kita boleh hidup yang kekal. Amin. Nah, saudaraku sekalian, tetapi seringkali mungkin kita masih membatasi bahwa anugerah itu ketika hanya di dalam Yesus Kristus. Itu betul kalau kita bicara hidup yang kekal. Tetapi sebetulnya anugerah Allah itu sejak dari kapan? Sejak dari kapan? Nah, saya kasih satu ilustrasi saja biar Bapak Ibu, saudaraku sekalian bisa ada bayangan. Siapa yang di ruangan ini yang pernah ingat 3 tahun pertama dalam hidupnya? Ada yang ingat? 3 tahun. 5 tahun dalam hidupnya? Pertama kali memanggil papa duluan atau mama duluan? Ada yang ingat? Kan kalau kata orang tua, kamu manggil papa duluan, karena papanya yang ngomong. Giliran mamanya, kamu manggil mama duluan lo dulu, karena mamanya yang ngomong. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang ingat?
kata pertama yang dikeluarkan manggil papa dulu atau mama dulu? Ternyata yang dipanggil emak duluan, engkongnya duluan. Lebih dekat ke emak sama engkongnya atau kepada eyangnya. Kan ada juga seperti itu. Gitu ya. Nah, saudaraku terkasih, anugerah itu bagaikan kita ketika kita masih bayi, kita tidak ingat apa-apa. Tiba-tiba sepanjang yang saya ingat, ingatan pertama saya tentang masa kecil saya adalah ketika saya mungkin bermain-main sama teman-teman saya, atau ketika saya sedang main ayunan di TK, itu mungkin sudah umur 5 tahun. Tetapi dari umur 1 sampai 5 tahun ketika kita belum berkembang otak kita, siapa yang memelihara hidup kita? Orang tua kita. Setuju? Orang tua kita lah yang mulai dari 0 tahun sampai kita ingat, ingatan pertama kita, mereka lah yang merawat kita. Nah, itu anugerah yang diberikan atau kasih karunia yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Nah, kalau orang tua kita mengerti, kalau kita sebagai orang tua juga mengerti bagaimana menyediakan pertolongan, menyediakan perawatan, menyediakan kasih sayang kepada anak kita, apalagi Allah. Amin. Jadi ketika kita bicara anugerah Allah itu tidak sudah dimulai dari sejak zaman penciptaan. Nah, kita yakin siapa yang menciptakan dunia ini? Siapa? Tuhan. Tapi Tuhan siapa? Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ia bersama dengan Allah. Lalu di ayat 3 dikatakan apa? Tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tanpa firman. Dari apa yang sudah dijadikan. Kira-kira seperti itu kan? Lalu firman itu di dalam ayat 14 dikatakan apa? Firman itu menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Jadi ketika menciptakan dunia ini, itu adalah firman. Lalu firman itu yang kita kenal menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Jadi sebetulnya yang menciptakan dunia ini ya yang kita akui ialah Yesus Kristus. Nah, jadi anugerah Allah itu sudah mulai dari sejak penciptaan. Setuju atau tidak? Nah, kita perlu pahami, kenapa dikatakan anugerah? Karena Anda, saya, kita semua manusia ada di hari yang keberapa? Ke-6. Setelah semua disiapkan oleh Tuhan. Kita tidak diciptakan di hari pertama. Kalau di hari yang pertama kita diciptakan, apa yang terjadi? Masih gelap, nggak ada terang, nggak ada makanan, nggak ada minuman, belum ada babi panggang, ya kan, belum ada saksang, belum ada binatang kok pada saat itu, ya kan. Nah, jadi Tuhan sudah menciptakan semuanya dulu, siapkan buat kita, baru hari ke-6 kita. Dan ketika membentuk kita sekalipun, dia membentuknya dengan sebuah kekhususan. Ketika membentuk kita. Kita diciptakan berbeda dari ciptaan yang lainnya. Kita dikatakan ciptaan yang diciptakan, marilah kita menciptakan serupa dan segambar dengan dirinya, kan gitu. Kita diciptakan serupa dan segambar. Lalu kalau kita baca pasal 2 di dalam Kejadian, ketika Tuhan membentuk itu seolah-olah Tuhan mengambil tanah lalu memakai tangannya untuk membentuk manusia, ya seperti penjunan gitu ya, seperti tukang patung, dia bikin tubuh manusia. Setelah itu dikatakan apa? Dia menghembuskan nafas kehidupan di mananya? Melalui hidung. Ruah, dihembuskan nafas kehidupan. Lalu kita bernafas. Nah, menarik sekali saudaraku terkasih. Kita seringkali mendengar, tahu ya, yang namanya tetragrammaton, 4 huruf yang sangat suci bagi agama Yahudi maupun bagi kita sebetulnya,
yang tulisannya YHWH. Tahu ya? Yang sebetulnya tidak ada kata yang paling tepat untuk mengatakannya. Dan demikian sucinya sehingga orang Yahudi, orang Israel pada zaman itu tidak berani menyebutkan seperti apa. Ya kita bisa menyebutnya, tapi sebetulnya itu tidak untuk disebut nama itu. Makanya semuanya huruf mati semua kan? Y, H, V, H. Terus cara nyebutnya gimana? Lalu adalah berkembang disebut Yehova, Yahweh, seperti itu. Dikasih huruf-huruf hidup. Sebetulnya aslinya tidak ada. Jadi tidak ada satu pronunciation atau penyebutan yang tepat. Seperti itu. Nah, tapi satu ketika saya juga baca literatur, nonton video segala macam. Saya juga merenungkan bahwa sebetulnya memang tidak untuk disebut sembarangan, tetapi untuk kita rasakan. Di dalam Kejadian 2 tadi dikatakan bahwa Allah menghembuskan apa? Nafas kehidupan melalui hidung kita. Dalam satu perenungan saya dan juga saya baca literatur, saya juga baca nonton video, ternyata setiap kita bernafas itulah cara kita memanggil Tuhan. Jadi kalau mau mendengarkan bagaimana Anda memanggil Tuhan, cara menyebut Tuhan yang lebih tepat, lebih mendekati, ialah dengan bernafas. Jadi ketika Anda sedang bersaat teduh, atau ketika Anda bangun pagi, berdiam dirilah dulu. Dengarkan nafas Anda berbunyi. Ada suaranya? Ada suaranya? Itulah cara Anda memanggil Tuhan sebetulnya. Dan semua orang di dunia ini sudah diberikan caranya untuk memanggil Tuhan. Tetapi kita menyia-nyiakan, kita tidak mengerti bahwa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Dia ada sedekat itu dengan kita. Itulah anugerah Tuhan. Jadi setiap pagi atau ketika bersaat teduh, sempatkan ketika Anda bernafas, renungkanlah, itulah engkau sedang memanggil Tuhanmu. Itu cara kita. Dengarkan suara nafas kita. Nah, saudaraku sekalian, apa yang saya sebutkan tadi di awal, itu adalah anugerah yang umum. Semua orang mengalaminya. Kita diciptakan di hari ke-6, semuanya sudah disiapkan Tuhan, ada udara, ada hujan, ada cuaca yang nyaman, ada panas. Semuanya mengalami itu adalah anugerah yang umum. Tapi hari ini yang mau kita ingatkan kembali, yang mau kita renungkan kembali adalah anugerah yang khusus yang ada di dalam Yesus Kristus itu seperti apa. Ketika engkau, ketika saya, ketika Bapak, Ibu, Saudara sekalian percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, anugerah apa yang kita terima? Kasih karunia apa yang kita terima? Setidaknya pada hari ini dari begitu banyaknya kasih karunia Tuhan, saya akan menyebutkan 4 saja. Tapi nanti kalau waktunya cukup saya akan tambahkan 1. Tapi hanya 4 saja. Ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, kasih karunia apa yang Tuhan berikan? Di dalam Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhan Yesus Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan itu adalah sebuah janji. Dan itu digenapi. Jika kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman ini, maka kita bisa mengerti kasih karunia demi kasih karunia itu seperti apa. Yang pertama, kasih karunia pertama yang kita nikmati, yang pertama adalah kelegaan, damai sejahtera di hati kita dalam menjalani kehidupan. Amin. Itu yang pertama. Tuhan Yesus mau kita menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera, dengan kelegaan.
Meskipun banyak permasalahan dalam hidup kita, meskipun banyak tantangan dalam hidup kita, ya, harga cabai udah nggak naik lagi kan, Bu? Udah nggak naik kan? Udah stabil kan? Tapi ada yang lain yang naik, tetap. Cabainya sekarang normal, yang lain naik. Ya selalu begitu aja. Selalu ada tantangan kalau buat ibu-ibu, yang penting ada uang buat masak di dapur lah, kan gitu. Ya plus make upnya juga sih sebetulnya ya. Perawatan kulit, tetap. Tapi maksudnya apapun tantangan kita, apapun dimanapun kondisi kita saat ini, Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Apapun tantangan yang kita hadapi, kesulitan apa yang kita hadapi, iya Tuhan tahu, tetapi Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Tuhan mau kita hidup di dalam kelegaan. Tuhan tidak mau kita hidup memiliki kekhawatiran. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita buka. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kekhawatiran. Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera. Oleh karena itu dikatakan jangan khawatir akan apapun juga. Caranya supaya kita tidak khawatir apa? Tetapi nyatakanlah semuanya itu di dalam doa dan ucapan syukur. Itu yang seringkali membuat kita salah. Kita sudah memiliki iman di dalam Kristus, tetapi ketika tantangan ada, kita selalu bersungut-sungut. Itu nggak bedanya dengan orang Israel. Sudah ada tiang api, tiang awan tiap hari, gitu ya. Tapi kerjanya bersungut-sungut. Ya, mereka diberikan visualisasi bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Kalau pada pagi hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api sebagai penanda bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi kerjaan mereka apa? Bersungut-sungut aja. Nggak ada air, sungut-sungut. Nggak ada makanan, sungut-sungut. Gitu ya. Nah, kita diingatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera. Jadi setiap ada kekhawatiran harus melakukan apa? Dikatakan apa? Berdoalah dan mengucap syukurlah. Kan kita selalu fokus pada permasalahannya terus, makanya kita gak bisa hidup sejahtera, gak bisa hidup damai. Yang Tuhan minta adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan ucapan syukur. Bermohonlah, mengucap syukurlah. Karena ketika kita berfokus kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur, fokus kita dialihkan dari masalah kepada Tuhan. Betul? Ketika fokus kita pada Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Sampai kapanpun, sepanjang zaman, sampai engkau pulang ke rumah Bapa. Amin. Kasih karunia yang pertama yang Tuhan berikan ketika kita percaya pada Yesus Kristus. Damai sejahtera, ketenangan dalam hati. Siapa yang mau hidupnya tenang? Berdoa Bu, berdoa Pak. Ya, lalu mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Terima kasih pada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun tantangan kita. Berdoa, fokus pada Tuhan, mengucap syukurlah. Jangan bersungut-sungut terus. Kalau kita bersungut-sungut, nanti jatuhnya kita jadi berdosa. Amin. Siap hidup dalam damai sejahtera? Amin. Berdoalah. Mengucap syukurlah. Maka pikiran kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera.
yang melampaui segala akal dan pikiran. Yang kedua, kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus, kasih karunia apa yang kita dapat? Yang kedua, kekuatan dan kerelaan untuk terus bekerja buat Tuhan. Kita sudah tidak lagi menjadi sekedar warga negara dunia. KTP Anda mungkin Indonesia, mungkin yang di negara lain KTP-nya KTP negara dia. Tapi kita punya kewarganegaraan lain, yaitu warga negara mana? Surgawi. Amin. Kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita yakin di dalam iman kita sudah menjadi warga negara surgawi. Oleh karena itu kita sekarang tidak lagi bekerja untuk dunia ini saja, tetapi kita sedang bekerja untuk surgawi. Artinya kita diberikan mandat lebih, kita diberikan kepercayaan untuk bekerja buat siapa? Tuhan. Ya kan? Misalnya kira-kira yang jadi menteri saat ini kira-kira bangga nggak menjadi pembantunya presiden? Menteri itu pembantu ya? Pembantu presiden tapi gajinya beda. Pembantu rumah tangga beda sama pembantunya presiden gajinya. Kira-kira bangga nggak para menteri menjadi, ya secara umum bangga atau tidak? Bangga dong ya. Nah seharusnya juga sama. Kita pun ketika menjadi warga negara surga sekarang diberikan kesempatan untuk bekerja, kita harus bangga karena kita sedang bekerja buat Tuhan. Amin. Nah, mari buka. Dalam Yohanes 5 ayat 17, kenapa kita harus bekerja buat Tuhan? Kenapa kita harus aktif bekerja, berkarya buat Tuhan? Dalam Yohanes 5 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan ini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kira-kira Bapak di surga masih bekerja nggak sampai sekarang? Masih? Bapak di surga pernah tidur? Nggak pernah ya. Jadi waktu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu mengatakan ini, Bapakku bekerja, maka aku pun juga bekerja. Nah hari ini kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Amin. Bekerja itu bukan masalah Anda bangun pagi, berangkat ke kantor, nyari duit, bukan itu. Bekerja untuk kerajaan Allah itu adalah bagaimana pertama kita membenahi diri kita, karakter kita agar semakin dirubah mengikuti siapa? Tuhan Yesus. Setelah itu dengan karakter yang sudah diubahkan itu, kita mau menggarami dunia ini. Kita mau jadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Kita mau menularkan kebenaran, kita mau menularkan kasih kepada mereka. Karena Yesus Kristus penuh dengan kasih dan kebenaran. Nah kita mau bekerja seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita mau bekerja bagi Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi ya. Camkan baik-baik. Karena Allah lah. Karena siapa? Allah. Allah sendiri yang mengerjakan di dalam siapa? Di dalam kamu, di dalam saya. Baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudaraku terkasih, Tuhan itu sedang bekerja di dalam diri kita untuk melakukan pekerjaannya, melakukan kehendaknya, menurut kerelaannya. Jadi jangan menganggap rendah diri terhadap diri kita setelah Anda percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena semua orang dipakai Tuhan menurut kapasitasnya masing-masing. Amin. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 3 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Dari 3 orang ini, apakah ada yang boleh menganggap rendah talenta itu? Ada? Yang 3 talenta dikembangkan menjadi berapa? 6 talenta. Yang 2 talenta dikembangkan berlipat lagi. Yang 1 talenta
dikubur sama dia karena dia menganggap memandang rendah talenta yang sudah diberikan. Jadi saudaraku terkasih, ketika kita sudah di dalam kasih karunia Tuhan, Anda bukan lagi yang dulu, karena yang dulu itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan setiap dari kita mau dipakai Tuhan, bekerja di dalam ladangnya, bekerja bagi kerajaan sorga. Amin. Menurut kapasitas kita. Jadi nggak usah neko-neko harus menjadi presiden dulu, nggak usah. Kalau bicara kerajaan sorga, dimanapun Anda ditempatkan, di situ Anda bekerja. Anda jadi ibu rumah tangga yang mengasihi suami, lalu mendidik anak-anak. Gitu ya. Jika engkau ada sebagai perawat, layanilah pasien-pasien dengan sepenuh hati. Dimanapun kita ditempatkan, kerjakan itu. Doakan itu. Nah saudaraku terkasih, tapi satu kebenaran yang harus kita pegang, ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan yang disediakan Tuhan buat kita, dan itu anugerah ya, kita boleh bekerja buat Tuhan itu anugerah ya, amin. Anugerah loh, sekali lagi, ya kita nih agen-agennya sorgawi. Misalnya para menteri pembantu presiden aja bangga, masa kita nggak bangga? Tetapi ada satu kebenaran yang perlu kita pegang, ketika kita bekerja buat Tuhan, ada kasih karunia yang lain, yang unik yang Tuhan berikan pada kita. Yuk kita buka di dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Mari kita sama-sama baca Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Catat baik-baik kebenaran ini, ingat baik-baik. Jadi jangan katakan bahwa mengikut Yesus itu selalu senang dalam pengertian kita akan nyaman-nyaman aja, tenang-tenang saja, enggak. Ketika kita menghadapi cobaan, tantangan di dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah karunia. Kita diberikan karunia untuk menderita. Tidak saja karunia untuk percaya pada Tuhan Yesus, tetapi juga kita diberikan karunia untuk menderita untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau saya juga dulu waktu saya belum mengerti ya, waktu masih SMA, mungkin waktu masih kuliah, kok ada ya para misi-misi itu, ataupun hamba-hamba Tuhan, ataupun orang-orang yang melayani Tuhan itu mau menderita gitu ya, mau rela mati buat Tuhan gitu. Memegang teguh imannya. Kadang-kadang saya suka bingung. Waktu saya di kampus dulu diputarkan film, saya nggak tahu filmnya masih ada, mungkin filmnya masih ada, cuman saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nonton atau enggak. Judulnya If I Should Perish. If I Should Perish itu seandainya saya harus tercabik-cabik, hancur lebur gitu lah. Perish itu hancur lah. If I Should Perish itu jadi cerita di sebuah negara Korea atau Vietnam gitu ya, kegerakan penginjilan di sana. Bagaimana pemerintah di sana melarang kekristenan masuk, dan semua orang yang mau percaya pada Yesus itu dianiaya, dibunuh. Tetapi dahsyatnya itu tidak menyurutkan orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Malah terjadi kegerakan-kegerakan rohani. Saya nggak ngerti waktu itu, waktu nonton, saya sudah jadi orang Kristen, tapi saya tidak mengerti kok bisa begitu ya. Saya nggak bertanya kalau saya menghadapi itu saya bisa bertahan atau tidak ya. Ya saya tidak mengharapkan, ya saya juga nggak, ya di ruangan ini nggak ada yang mau kan, harus dianiaya untuk beriman pada Yesus Kristus, kan nggak ada yang mau. Maksudnya ya tidak berharap dianiaya lah. Tetapi saudaraku terkasih, kebenaran itu dinyatakan di dalam Filipi 1 ayat 29 ini, bahwa kekuatan untuk menderita itu ternyata dikaruniakan Tuhan kepada kita. Amin. Dan ini rahasianya. Banyak orang tidak bertahan memegang imannya, gitu ya. Mungkin mereka belum sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus.
Tapi buat kita yang sungguh percaya pada Yesus Kristus, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, bahwa damai sejahteranya di dalam Yesus Kristus, maka kita bertahan di dalam penderitaan. Amin. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu belum dianiaya gitu ya, ya saya bilang belum loh, karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Sekarang misalnya sedang menghadapi tantangan-tantangan, apakah itu sudah sebesar aniaya? Apakah sudah sebesar Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Terimalah pekerjaan yang Tuhan percayakan itu dengan sukacita. Anda diberikan karunia untuk menderita. Ketika menderita untuk Tuhan, maka kita tetap damai sejahtera. Amin. Yang ketiga, kasih karunia apa yang kita terima ketika kita di dalam Yesus Kristus? Ya, artinya sebelum saya lanjut ketiga, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apakah bisa sempurna? Bisa? Kadang kita jatuh, kadang kita setia, kadang kita nggak setia, kadang kita bosen gitu kan ya. Manusia itu kan up and down, perasaan manusia itu up and down, kita nggak bisa terus stabil. Tetapi grafik kita mungkin naik, tetapi ada saatnya kita naik turun, begitu? Nah, ketika kita jatuh, itulah kasih karunia yang ketiga inilah yang Tuhan siapkan pada kita, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa tidak berbicara ketika kita percaya pertama kali, tapi pengampunan dosa pun berbicara ketika kita di dalam Yesus Kristus sekalipun. Karena kita bisa saja jatuh. Betul? Dan itu kasih karunia. Artinya Tuhan sudah siapkan. Tuhan tahu. Ketika kamu ikut aku, kamu pasti masih berpotensi jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan menyiapkan kasih karunia itu, yaitu pengampunan dosa. Mari kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. Jika mengaku dosa, Allah adalah setia dan adil. Oh, mohon maaf. Ya, oke. Kita ulangi sama-sama, 3, 4. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, siapa yang setia dan adil? Allah. Maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudaraku terkasih, ketika engkau berdosa, meskipun ketika kita berada di dalam iman, kita sudah masuk di dalam kerajaan sorga, iman kita pada Yesus Kristus masih berpotensi melakukan dosa. Betul? Ada yang tidak melakukan dosa? Saya pun masih melakukan dosa, saya pun masih melakukan kesalahan. Tetapi ada satu jalan, ada satu kesempatan, ada satu karunia yang Tuhan berikan, yaitu pengampunan dosa. Setiap kali kita berbuat dosa, datang pada Tuhan, mengaku. Jangan terus mengatakan, ini gak dosa, ini gak apa-apalah. Seringkali hati kita ini mengelabui kita di diri kita sendiri. Menipu kita, itu gak salah, gak apa-apa. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Itu di ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, kita tidak berbuat salah, kita tidak berbuat jahat, maka kita sebetulnya sedang menuduh siapa? Menuduh Allah berdusta. Jadi saudaraku terkasih, justru Tuhan itu memang terus mau mengampuni hidup kita. Di dalam kehidupan kita harus disucikan terus. Tidak ada yang sempurna. Bikin salah, ayo mohon ampun. Karena Dia setia dan adil. Amin. Harus begitu. Jangan ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita malah menjauh. Semakin berbuat dosa malah semakin menjauh karena merasa tidak nyaman, merasa tidak enak.
Kan sering begitu ya. Betul nggak? Kita sudah hidup di dalam, kita udah pelayanan, kita udah jadi hamba Tuhan, kita sudah banyak ikut retreat misalnya, semua berbau rohani kita ikuti. Lalu ketika terus kita merasa diri kita, wah, biasa kan? Suka udah kayak sombong rohani gitu ya. Jalannya udah melayang-layang di atas udara tuh 1 senti tuh. Karena udah mengikuti semua kegiatan rohani, jalannya udah berasa ada di awan-awan gitu kan ya. Tiba-tiba jatuh di dalam dosa, kaget dia. Ketika kaget jatuh dalam dosa, kok nggak bisa lepas? Jatuh lagi dalam dosa, akhirnya lama-lama meninggalkan Tuhan lagi. Ingat nggak ada perumpamaan Tuhan Yesus ketika mengusir iblis, mengusir setan dari sebuah rumah? Ketika sebuah rumah dibersihkan dari setan, gitu ya. Lalu rumah itu tidak diisi, apa yang terjadi? Si setan itu akan mengajak bolo-bolo nih, ngajak teman-temannya. Berapa kali lipat? Yang lebih jahat. 7 kali lipat yang lebih jahat daripada setan yang awal. Gitu ya. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, mungkin saja kita lagi nggak deket dengan Tuhan, gitu ya. Kita jatuh dalam dosa, balik ke Tuhan, minta ampun sama Tuhan, jangan malah jauh. Gitu. Ntar si setan ini bawa yang 7 kali lipat lebih jahat, perbuatan kita akan lebih jahat dari sebelumnya. Jadi minta ampun. Memang hati kita ini sering menuduh. Nah, kita buka di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Saya bantu bacakan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Hati kita sering menuduh kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Udahlah, kamu habis bikin dosa, kamu habis nipu, kamu habis nyuri, barusan kamu habis ini kan ngambil duitnya ibumu kan dari dompet, misal ya, saya di ruangan ini semoga nggak ada, dicontoh. Udah nggak usah minta ampun sama Tuhan, udah salah, Tuhan nggak berkenan sama kamu kan gitu. Hati kita menuduh kita, ya kan? Tetapi kebenarannya adalah apa? Dikatakan justru kita boleh menenangkan hati kita kepada Tuhan. Karena kita sudah dilahirkan dari apa? Dari kebenaran. Karena kita sudah dilahirkan dari kebenaran, tenangkan hati kita. Memang hati kita sering menuduh. Tetapi Allah lebih besar daripada siapa? Hati kita. Jadi datanglah pada Allah, terimalah pengampunannya dan bertobatlah. Amin. Itu yang ketiga, kasih karunia yang Tuhan siapkan, yaitu pengampunan. Yang terakhir, yang keempat, kasih karunia yang sudah memang disiapkan ketika kita percaya pada Yesus Kristus. Jaminan keselamatan dan hidup kekal. Saya sengaja taruh ini paling terakhir supaya ini merangkum pola pikir kita. Kita baca di Roma 3 ayat 23 sampai 25a. Kita buka Roma 3 ayat 23 sampai 25a. Mari baca bersama-sama saudaraku sekalian. Roma 3 ayat 23 sampai 25a. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jaminan keselamatan dan hidup yang kekal hanya ada di dalam siapa?
Yesus Kristus. Catat baik-baik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka oleh karena itu tidak ada satupun manusia yang bisa berkenan kepada Allah. Dosa tidak bisa bercampur dengan kekudusan. Dosa ada pada manusia, juga ada pada iblis. Kekudusan hanya ada pada Allah. Bisa bercampur? Tidak akan pernah bisa. Bagaikan air dan api ada lagunya. Bagaikan minyak dan air, gitu ya. Tidak bisa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berdosa. Oleh karena itu, kita butuh penebusan, kita butuh kasih anugerah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadinya satu-satunya manusia yang sanggup berkenan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, yaitu hanya manusia Yesus Kristus, yang tidak lain, tidak bukan, ialah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Semua kepenuhan kealahan ada pada Yesus Kristus. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi hanya melalui Yesus Kristus diberikan dengan cuma-cuma. Seperti yang saya bicara di awal. Kita tidak sanggup, kita tidak mampu mendapatkan keberkenanan di hadapan Tuhan. Karena kita sudah berdosa. Kita tidak selamanya, kita tidak akan pernah diterima oleh Allah karena dosa kita. Mau berbuat baik kayak apapun, mau menolong fakir miskin kayak apapun gitu ya. Kebaikan kita tidak ada artinya supaya kita diselamatkan. Karena dosa itu tidak bisa digantikan hanya dengan kita berbuat baik. Dosa itu ya benar-benar sudah namanya cela. Selalu digambarkan bahwa misalnya ada kain putih, ada satu titik noda warna pun juga ya tetap kelihatan. Betul ya? Makanya saya kalau pakai baju putih paling hati-hati makannya. Karena kalau ada noda, istri saya pasti tahu. Ya, itu kalau ada noda di dalam baju putih kan kelihatan ya, gitu ya. Saya kalau udah pakai baju noda putih itu ntar sampai rumah saya akan dapatkan satu lagu baru yang bersemangat dari istri saya. Ada lagu-lagu yang baru dari istri saya tuh. Kalau udah makannya itu, aduh ini saya berusaha sia-sia saya mau ngelapnya juga nggak bisa. Apalagi kalau pakai warna kuning, betul ya? Yang kena kunyit gitu kan susah hilangnya. Mau dilap, udah nih. Hari ini saya akan mendapatkan lagu baru yang bersemangat dari istri saya. Gitu. Ya. Nah itu sudah harus siap-siap pas pulang ya. Lagu baru, saya tinggal ambil gitar aja ngiringin dia aja. Oke. Nah itulah noda saudaraku sekalian. Baju putih kayak Mas Indra sekarang cuma ada satu titik noda aja kelihatan dari putih. Tidak akan bisa dihilangkan. Nah, hanya melalui kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Di ayat 25a, catat baik-baik. 25a. Kristus Yesus telah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi tidak ada nama lain selain siapa? Yesus Kristus yang ditetapkan Allah untuk menjadi jalan pendamaian. Tidak ada ya saudaraku sekalian. Tidak ada. Dia adalah firman Allah yang adalah Allah sendiri yang bersama-sama dengan Allah yang menjadi manusia. Dan firman Allah inilah yang menciptakan seluruh semesta ini. Sekarang kita mengenal firman Allah yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus dan kita beriman kepada
Dia. Pas kan? Berarti kita sedang beriman kepada individu atau pribadi yang tepat. Amin. Bersyukurlah karena kita boleh mengenal Yesus Kristus. Bersyukurlah jika Anda bisa percaya di dalam Yesus Kristus. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana dari zaman dulu sampai sekarang tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 39 ayat 40. Mari kita perhatikan apa kata Tuhan Yesus sendiri ketika dia ada di muka bumi ini. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tuhan Yesus sendiri sudah ngomong, kamu menyelidiki kitab suci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kitab suci itu cerita tentang aku loh, kata Tuhan Yesus kan begitu ya. Kitab suci itu bercerita tentang aku, kedatanganku, bagaimana aku akan menyelamatkan umat manusia, bagaimana aku akan menebus manusia, mengampuni manusia dari dosanya, lalu memperdamaikan manusia dengan Allah. Itu aku loh, diceritakan di dalam kitab suci itu. Tapi kamu sudah menyelidiki, tapi gak mau datang padaku. Makanya kamu gak bisa terima hidup yang kekal. Sudah disebut oleh Tuhan Yesus, saudaraku terkasih. Jadi jika Anda semua ada di ruangan ini, duduk dan mau mendengar firman Tuhan, itu kasih karunia. Amin. Karena di luar sana masih banyak orang yang sudah menyelidiki aja gak mau percaya. Apalagi yang gak menyelidiki kan gitu. Jadi saudaraku terkasih, janganlah jadi orang Kristen KTP yang hanya dilahirkan dari kecil. Jadilah pembaca firman, selidikilah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, supaya mengenal Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang disiapkan Allah buat kita. Itu 4 kasih karunia yang bisa saya ceritakan hari ini. 1 tambahan. Kasih karunia yang Tuhan siapkan buat kita adalah bahwa kita dianggapnya sebagai sahabat. Kata Tuhan Yesus apa? Aku tidak menganggap engkau lagi orang lain, tetapi aku menganggap kamu adalah sahabat. Kalau sahabat boleh tahu apa yang diinginkan oleh sahabatnya, betul? Nah, pada akhirnya kita harus mengenal pribadi sahabat kita. Untuk mengenal Allah itu kalau Allah sendiri yang membuka dirinya buat kita, tidak bisa sebaliknya. Bagaikan misalnya presiden mau menerima kita. Kalau presidennya tidak memanggil kita, kita bisa datang kucuk-kucuk ketok-ketok ke Istana Merdeka sana. Nuwun, Pak Presiden, aku mau ketemu, mau ngobrol, gitu bisa. Dipedil duluan sama para pas pampres itu. Bisa? Gak bisa saudaraku. Harus presidennya duluan yang membuka diri. Gitu. Dikirim pakai surat. Oh, sekarang pakai ini ya. Surat elektronik dikirim kepada Bapak Indra, kepada Ibu Loren, kepada Ibu Eko, atau kepada jemaat di gereja Baptis Pemulihan. Silakan datang ke Istana Presiden, Istana Negara, besok jam 12 siang untuk makan bersama Presiden. Wah, semua datang. Yang anggota jemaat lama ngaku semua jadi anggota kita semua. Ya kan? Karena apa? Diundang Presiden, kita mau makan bareng. Padahal makan pecel lele juga sama. Cuma sama Presiden kan beda ceritanya. Makan-makannya sama. Ya tahu tempe juga ya, orang Solo kok ya makannya sama kita. Tahu tempe, pecel lele sama. Tapi yang undang Presiden, yang tadinya jemaat kita yang hilang ngaku semua, ya saya juga ikut jemaatnya. Gitu ya saudaraku. Jadi
mengenal Allah itu, kalau bukan Allah yang membuka dirinya buat kita, ya kita nggak akan bisa mengenal. Maka oleh itu, kasih karunia yang juga kita perlu rindukan adalah mengenal siapa sahabat kita, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kiranya melalui firman ini kita boleh benar-benar menghargai kebaikan Tuhan Yesus, kebaikan Bapa kita, dan juga pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau sama-sama merenungkan setiap firman yang sudah kita dengarkan, setiap kasih karunia yang sudah kita terima melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan memberikan damai sejahtera, memberikan kelegaan bagi Anda. Dekatilah Dia melalui doa dan permohonan dan mengucap syukurlah. Maka Allah akan memelihara hati dan pikiran kita melampaui segala akal. Lalu Tuhan juga akan berikan kekuatan untuk kita bekerja dan kerelaan untuk terus bekerja. Karena Dia selalu ada buat kita. Bahkan pekerjaan yang kita lakukan karena kehendaknya. Dan kita diberikan satu anugerah untuk menderita bagi nama Yesus Kristus. Dan ketika kita gagal dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan tetap menyediakan anugerah berikutnya, yaitu pengampunan dosa. Jadi saudaraku terkasih, mari datang kepada Tuhan ketika engkau jatuh dalam dosa, minta ampun. Dia setia dan adil. Bersungguh-sungguhlah untuk bertobat. Dan anugerah yang paling dahsyat adalah kita diberikan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Karena hanya di dalam nama Yesus dan tidak ada nama lain selain Yesus, kita boleh menerima keselamatan itu. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman. Mari kita sama-sama katakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya beri waktu buat jemaat berdoa, dan singer akan menaikkan refrain ini. Singer akan mengatakan thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerahnya, atas kasih karunia-Nya yang melampaui segala akal. Dia berikan kita kedamaian, ketenangan. Dia berikan kekuatan untuk kita bekerja. Dia berikan kita kerelaan untuk bekerja bagi nama-Nya. Dia berikan pengampunan akan dosa bagi kita. Dan Dia menjamin keselamatan kita. Berterima kasihlah. Thank you Jesus,
Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I'll be praised. Terima kasih, katakan semuanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, hanya anugerah-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan kebaikan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Anugerah-Mu melimpah bagi kami, sehingga kami tidak dapat membalasnya. Kiranya Engkau dimuliakan melalui pujian kami, disenangkan melalui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bangkit berdiri saudaraku sekalian. Kau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan dengan kesungguhan hati, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu damai, Kau beri pertolongan, Kau ampuni kami Tuhan. Terima kasih akan keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau setia, Engkau mulia. Kami bersyukur karena Engkau tidak menginginkan kami menjalani kehidupan ini dengan kekhawatiran. Sebab Engkau sudah menyediakan damai sejahtera bagi kami Tuhan, yang melampaui segala akal. Engkau akan pelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan sebab Engkau berikan kami kekuatan untuk bekerja, kerelaan untuk menderita bagimu. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami ada di tengah-tengah masyarakat, ketika kami bekerja bagi Engkau, ketika kami disakiti atau dirugikan oleh orang lain, biarlah kami terus boleh bertahan di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh terus menyebarkan kasih-Mu. Kami boleh terus memberikan pengampunan bagi orang-orang yang jahat dan bersalah pada kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang membela kami di dalam setiap perkara-perkara kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bekerja bagi Engkau, Engkau berikan keadilan bagi kami. Engkau akan berikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur sebab Engkau boleh menebus hidup kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Kiranya ketika kami datang kepada Engkau mohon pengampunan hari demi hari, Engkau setia dan adil dan mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan pelaksanaan upacara bendera HUT RI di IKN. Kiranya semua persiapan yang sedang dilakukan boleh benar-benar sesuai schedule, sesuai jadwal, dan tidak ada yang terlewati Tuhan. Kiranya pelaksanaan upacara di IKN itu menjadi satu tonggak sejarah yang baru bagi bangsa ini. Kami rindukan bangsa ini boleh semakin besar, boleh semakin kuat, semakin kokoh. Kami rindukan boleh menjadi Indonesia emas Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan berbelas kasihan bagi bangsa Indonesia ini. Berkati Presiden Jokowi dan jajarannya, Pak Ma'ruf Amin dan jajarannya, dan juga presiden yang berikutnya Tuhan, dan wakil presiden berikutnya. Kau berkati mereka Tuhan semua, agar ada kesinambungan di dalam program ekonomi, program pemerintah, di dalam segala bidang ada kesinambungan Tuhan, agar terjadi
kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami selalu teringat kepada Bapak Siaan yang terbaring sakit. Kiranya Engkau yang selalu menghiburnya, memberikan kekuatan di dalam hatinya Tuhan. Biarlah pikirannya boleh terfokus tertuju pada Engkau saja, bukan pada sakit penyakit secara fisiknya. Biarlah meskipun fisiknya lemah Tuhan, biarlah imannya tidak dia tinggalkan di dalam Yesus Kristus. Dia boleh terus bertahan, dia terus boleh percaya bahwa Yesus Kristus yang akan menyelamatkan hidupnya. Kiranya Kau juga berkati Tuhan keluarganya yang terus mendampinginya, berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi istri dan anak yang terus merawatnya, berikan mereka kekuatan untuk merawat Bapak Siaan. Kami juga berdoa buat Pak Limar Girsang Tuhan, di pinggang yang sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami mohon kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Ada kesembuhan saat ini sehingga Pak Limar Girsang boleh beraktivitas kembali dengan normal. Bapak, kami juga berdoa buat Mbak Yohana untuk kesembuhannya dari tangan yang patah Tuhan. Kami mohon pemulihan yang sempurna dari Engkau sehingga tangannya boleh berfungsi kembali dengan sempurna, boleh segera sembuh dan boleh beraktivitas lagi dengan normal Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Rahel dalam persiapan kelahiran anak kedua. Kiranya Engkau tolong mereka berdua Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan. Kiranya dalam masa persalinan ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh beribadah pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera, pertolongan Yesus Kristus, serta persekutuan yang kudus dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil satu teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Gembala sidang dan jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Bapak Nathanael Condro. Mari kita juga bersalaman dengan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.